الفاتحة بنية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحه الشيخ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح مشايخنا معلمينا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار ومن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir Musalla Al-Ikhlas, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di majelis yang penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan pembahasan bahwasanya orang menimbah ilmu itu ada 3 keadaan. Dan yang terakhir kemarin orang yang menimbah ilmu ringkasnya tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena untuk mencari harta atau mencari kedudukan di mata manusia. Dan dia merasa bahwasanya dia orang yang baik karena dia berilmu dan dia berpakaian dengan pakaiannya orang yang berilmu. Maka yang ketiga ini yang termasuk minal halikin, orang yang akan celaka kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemungkinan untuk sadar dan bertobat itu sangat kecil. Jadi tidak benar tapi ngeroso bener, keliru tapi tidak keroso lek keliru. Dan orang-orang yang berilmu yang semacam ini, jadi mulai awalin niati pun melenceng nih, sehingga ketika jadi orang yang alim, ilmunya bukan jadi ilmu yang manfaat untuk umat, tapi ilmunya menjadi ilmu yang madharat untuk umat. Mereka bukan memperbaiki umat, malah merusak umat. Bukan menjadikan orang semakin bertakwa kepada Allah, tapi menjadikan orang semakin berani dan bermaksiat kepada Allah. Bukan menjadikan orang itu mendapat rahmatnya Allah, tapi menjadikan orang mendapat murkanya Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dengan ulama yang semacam itu, para hadirin. Termasuk dalam salah satu hadis yang kemarin sudah saya sampaikan di penghujung pengajian, tapi kula ulangi malih karena rada oyo-oyoan wingi wis katintek waktune. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nate dawuh, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku dari selainnya dajjal lebih takut atas kalian dari dajjal. Dawuh kaya ngeten iki nate disampaikan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang lebih ditakutkan di tengah-tengah umat ini oleh beliau, melebihi ketakutan beliau pada fitnahnya dajjal. Faqila, ditanya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu yang engkau lebih takutkan daripada dajjal ya Rasulullah? Faqala ulama ussu, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang tidak baik, ulama-ulama yang menyesatkan. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi ngidawuh, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun.
Sesungguhnya di antara hal-hal yang menakutkan, yang paling aku takuti atas umatku, yaitu al-a'immah, tokoh-tokoh di tengah masyarakat. Biasanya lek tokoh niki lak tiang alim, lek ndak alim ndak kirano didadekno tokoh. Al-mudhillun, yang menyesatkan. Tokoh orang alim tapi menyesatkan kepada umat. Siapa ya? Ulama usuk tadi itu. Karena tujuannya memang bukan memperbaiki umat, memperkaya diri, atau hanya cari kedudukan dan jabatan di mata manusia. Makanya kudu hati-hati. Nggih, ngaji niku kudu hati-hati. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Napa malih sak mangkin iki lak usum online. Kabeh online sakniki. Ngaji online. Nggih, mudah-mudahan gak keterusan ae. Lek wis gak ono corona aja online lek iso sih. Lek online terus malih aras-arasan hadir majelis. Krana beda sih jenengan hadir kaya ngeten kali online nggih jelase insyaallah ganjarane mboten sami. Fadilane nggih lebih gedian hadir kaya ngeten, termasuk rasane lak beda. Online ambek klesetan, video ini dipateni kan iso. Ambek kaosan oblong tok yo iso sampean. Ijenan lek ngene lak bareng-bareng sampean ketemu kanca, ketemu tangga, sik berangkat nang kene, siji fadilane para hadirin. Nggih monggo online nggih monggo, timbang ndak ngaji yo aluan online. Timbang online yo aluan offline. Lah ngoten nah. Cuma lek online niku nggih kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sebagian ulama menyatakan ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Agama itu karena dilandasi ilmu semuanya para hadirin. Jenengan ngelampaui perintah, ninggalaken larangan, ini semuanya ada tata caranya, ada teorinya. Oleh karena itu ilmu itu agama. Fanduru, telitilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu. Harus hati-hati. Lek gurune keliru, nggih murite melok keliru. Oleh karena itu perlu kita waspada dalam menimba ilmu, jangan dari sembarangan orang para hadirin. Cari guru itu yang nyambung. Gurune jenengan ngajine nang gurune, gurune ngajine nang gurune, gurune ngajine nang gurune, gurune ngajine nang gurune, nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sing ana sanad niku duduk hadis tok, ilmu niki nggih perlu sanad. Rangkaian ilmunya ini perlu jelas juga para hadirin. Lek ngaji nang wong sing ndak jelas, mungkin dia punya ilmu pinter nyampaikan teori-teori, tapi maca kitab dhewe utawa cuma belajar teko Google, bahaya nih. Akhirnya yang dia pahami tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang datang dari sumbernya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa kok lebih ditakuti ulama usuk ini daripada Dajjal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Insya Allah saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Karena dalu niki nggih takmiri musalla al-ikhlas niki nggih enten hajat niki. Alhamdulillah secara legalitas nggih musalla al-ikhlas niki menjadi masjid. Sudah keluar surat dari Kemenak
Kementerian Agama gitu, Kota Pasuruan gitu. Jadi sudah secara legalitas jadi masjid. Tapi secara hukum syar'i ya monggo dikaji ulang malih. Karena yang jelas kalau sudah diwakafkan bukan masjid musola, itu muktamadnya tidak bisa jadi masjid. Lalai kepingin oleh fadilai masjid yang sing teng mriki yok nopo enten solusine. Ono sing tuku keramik dipasang ditumpang nondukure, ambek sing tuku keramik mang mari dipasang niat keramikku iki tak wakofno sebagai masjid. Utawa karpet. Sing tuku karpet dipasang karpete tapi harus dipaten. Dipaten iku nggih di fiser tadi paku. Mari ngono diniati karpet iki tak niati dadi masjid atau tak wakofno sebagai masjid. Baru seperti itu yang beriktikaf di atasnya sah karena sudah hukumnya fi hukmil masjid, melebet nggih sunnah salat tahiyatul masjid. Jadi kan ada bedanya karena kalau masjid sama bukan masjid. Nggih, dadi lek solusine kaya ngoten niku luwih enak, berarti sing ndak ono karpete tetep musala. Napa keuntungannya tetap mushola? Sing wedok niku masih haid nifas angsal melebet lek kate hadir pengajian. Tapi lek pun sedayane ana karpete kabeh diwakofno masjid karpete ya gak iso berarti. Harus di luar area karpet tadi atau keramik yang ditumpangkan di atasnya tadi itu. Jadi seperti itu. Karena lek masjid niku setunggal saged niati iktikaf. Nggih, nomor kali lek melebet niku disunahkan salat tahiyatul masjid. Kemudian dilarang bagi orang yang junub untuk berdiam di dalamnya. Dilarang juga haram bagi perempuan yang haid dan nifas untuk berdiam di dalamnya atau lewat saja jika takut mengotori. In khafat talwithuhu. Tapi lek liwat kira-kira mboten kuwatir ngotori ndak apa-apa. Liwat niku masuk dari satu pintu, keluar dari satu pintu yang lain. Itu namanya lewat. Ya, itu beberapa hukum perbedaan antara masjid dengan musola. Ya, kalau masalah sholat Jumat masih musola gak ada masalah dibuat sholat Jumat. Sholat Jumat itu ndak harus di masjid hukumnya, ndak harus di masjid. Ya, bukan syarat sahnya sholat Jumat itu harus di masjid. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah sehingga terus dalam sisa hidup ini kita tidak berhenti semangat untuk menambah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan semuanya menjadi ilmu yang semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.